Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Maestro yang kami kasihi. Pada pagi hari ini saya Pendeta Cucu Elia hendak bersama-sama saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang pada pagi ini saya beri judul Menolong Sesama. Ayatnya terdapat di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan tunduk kepala dan berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami mohon bimbingan Roh Kudus agar kami ketika kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kami merenungkannya, kami beroleh kekuatan dan iman kami semakin dibangunkan. Itulah doa kami Tuhan, kami mohon berkat dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari atau beberapa minggu ini kita mendapatkan satu berita yang mungkin sangat membebani hidup kita. Oleh karena saudara-saudara kita di NTT sekarang sedang mengalami musibah. Musibah yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. NTT dikenal dengan wilayah yang mungkin jarang mengalami hujan atau banjir, ya. Bahkan saya mendengar saking panasnya di Kupang, ya, kota ibu kotanya, dikatakan matahari di sana ada 2, katanya. Wah, ini hanya selorohan saja. Artinya daerah yang sangat jarang terjadi hujan. Namun saudaraku sekalian, apa yang terjadi sekarang adalah justru di sanalah terjadi hujan, badai, dan betapa hebatnya hujan badai angin yang menerpa. Sehingga apa yang terjadi sekarang kita dapat melihatnya melalui media-media yang dibagikan oleh saudara kita. Banyak orang menjadi korban, baik korban kematian bahkan. Demikian juga rumah-rumah mereka, harta benda mereka terbawa hanyut, dan apa yang tertinggal pun mungkin tidak mungkin lagi bisa digunakan. Betapa menderitanya saudara-saudara kita yang berada di NTT. Saudaraku, apa yang menjadi bahagian kita mendengar cerita ini? Apa yang menjadi respon kita ketika kita melihat, mendengar apa yang terjadi dengan saudara kita di sana? Saya ingin membagikan ayat yang tadi saya sebutkan, Efesus pasal 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudaraku, bila mana ada kecelakaan, bila mana ada musibah terjadi, seperti mungkin yang terjadi, yang begitu besar terjadi di wilayah Aceh, ada beberapa orang yang mungkin mengatakan satu hal yang negatif. Oh, pantas saja terjadi di sana karena banyak dosa, banyak hal persoalan di sana. Saudaraku sekalian, apa yang terjadi dengan saudara kita di NTT? Apakah kita mengatakan hal yang sama? Apakah ada orang mengatakan hal yang sama seperti itu? Ayat ini menjadi teguran buat kita. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Saudaraku, kalimat yang saya ingin bagikan adalah menunjukkan kasih dalam saling membantu. Namun ayat ini digabungkan dengan hendaklah kamu selalu rendah hati. Apa artinya, saudaraku? Ketika kita mendengar, kita melihat saudara kita dalam musibah, perlu merendahkan hati satu dengan lain. Kenapa? Karena apa yang terjadi dengan orang lain, musibah yang terjadi kepada saudara kita yang lain, sangat mungkin terjadi juga kepada kita. Sangat mungkin juga terjadi di daerah kita. Jangan pernah berpikir kita aman oleh karena kita mungkin lebih baik. Tidak. Kita perlu rendah hati dan lemah lembut
dan sabar, lalu tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Penekanan hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang mengingatkan saya pada sebuah kisah yang sangat menarik ketika musibah terjadi yang begitu hebat dan memang sering terjadi, yaitu di negara Thailand. Pada waktu itu beberapa tahun yang lalu terjadi sebuah musibah ini mungkin sering terjadi karena wilayah ini berada di subtropis, yang mana selain dua musim penghujan dan kemarau, ada dua musim tambahan yang lain, yang mana salah satunya adalah musim di mana begitu banyak angin badai hujan yang lebat yang mengakibatkan banyak sekali penderitaan. Dan satu kali ada tim sepak bola. Ada tim sepak bola yang dilatih oleh seorang pelatih yang luar biasa. Tim sepak bola anak-anak, Dan selain belajar memainkan bola, tentu itulah pekerjaan pelatihannya. Tetapi salah satu pelatihannya adalah mereka harus dididik dalam hal mentalnya. Dan salah satu pendidikan mentalnya, mereka dibawa mengadakan perjalanan yang cukup menyulitkan, yaitu dibawa ke sebuah gua yang dalam, yang jauh dari daratan. Lalu saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Masalahnya ketika perjalanan mereka memasuki ke dalam gua, itu sedang terjadi musim di mana sering terjadi hujan dan badai. Dan saat itulah terjadi sehingga gua yang tadinya kering sudah mulai tertutupi dengan air oleh karena banjir sudah mulai terjadi di kota. Dan kemudian juga terjadi juga sampai ke gua-gua ini. Dan gua itu kalau sudah tertutup semua, apa yang terjadi, saudaraku? Tentu saja mereka tidak ada lagi celah untuk bisa bertahan di sana. Rupanya saudaraku sekalian, oleh kemurahan Tuhan, para pemain sepak bola anak-anak ini yang sedang dididik, mereka harus mencari tempat yang paling tinggi, karena gua itu berada di satu tempat yang wilayahnya berkelok-kelok dan kemudian naik dan turun, dan mereka harus mencari tempat yang paling tinggi sehingga air tidak bisa mencapai mereka. Dan hanya tersisa sedikit saja sehingga mereka bisa bertengger di sana, di dalam kepengapan dan kegelapan. Saudaraku, bayangkan ada 12 orang berada di sana, anak-anak yang dilatih oleh seorang pelatih sepak bola. Yang menariknya, saudaraku sekalian, anak-anak ini dalam kondisi seperti itu telah dilatih untuk tidak takut, tidak khawatir. Dengan cara berdoa bersemedi, mereka terus mengucapkan doa-doa dan membuat mereka berada di tempat yang gelap dan pengap itu dengan keadaan tenang. Dan dengan sisa-sisa makanan dan minuman yang ada, mereka dapat bertahan berhari-hari, saudaraku sekalian. Luar biasa. Jadi saudaraku sekalian, bagi saudara-saudara yang mungkin mengalami persoalan dalam arti mengalami musibah, jangan pernah takut. Karena kalau takut, khawatir justru akan menambah penderitaan kita. Kita belajar dari anak-anak pemain sepak bola ini. Saudaraku sekalian, menariknya lagi, ketika cerita ini muncul, banyak orang tua mencari di mana anak-anak ini berhari-hari tidak pulang. Dan mereka bertelepon satu dengan yang lain, dan mereka pada akhirnya tahu bahwa anak-anak itu berada dalam gua. Dan pemerintah turun tangan, saudaraku sekalian. Pemerintah turun tangan dan mempublikasikannya ke siaran-siaran televisi. Lalu orang-orang mulai mengetahui ada anak-anak yang harus diselamatkan. Saat itu, saudaraku sekalian, siaran televisi sedang banyak siaran sepak bola dunia yang sedang, tentu saja mereka sangat suka. Namun mereka, orang-orang di Thailand, menutup siaran itu karena mereka mau melihat apa yang sedang diusahakan untuk menyelamatkan ke-12 anak yang sedang dalam kesulitan, berada dalam gua, harus diselamatkan. Jadi mereka menutup siaran-siaran yang mungkin hanya membuat hiburan-hiburan belaka. Mereka memfokuskan menonton
bagaimana usaha penyelamatan bagi anak-anak mereka. Baik saudaraku sekalian, begitulah mungkin saudaraku sekalian dalam usaha menyelamatkan jiwa-jiwa yang masih dalam kegelapan untuk mendapatkan, diterangi dengan Injil kebenaran. Seringkali kita dituntut untuk menunda, menyingkirkan hiburan-hiburan yang mungkin hanya sekedar menghibur dunia belaka. Itu sebabnya kita melihat cerita ini cerita yang sangat menarik bagaimana kita menghadapi musibah. Selalu rendah hati, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Firman Tuhan katakan. Lalu saudaraku sekali, menariknya lagi dalam cerita ini, walaupun mungkin sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu, karena saya diingatkan dengan musibah yang baru-baru ini. Rupanya pada waktu tim SAR diturunkan oleh pemerintah, dan kemudian ada banyak orang di sekitar gua itu berusaha dengan sekuat tenaga. Ada yang sudah mulai masuk dan kembali lagi dan tidak bisa memasuki lebih dalam lagi karena begitu dalamnya itu gua. Dan mereka berhari-hari berada di sana, saudaraku sekalian. Dan ada orang lewat di sana, ada tukang roti, ada tukang es krim, bahkan ada laundry di sana. Mereka menyiapkan bantuan semampu mereka untuk menolong para tim SAR itu. Saudaraku sekalian, mungkin kita tidak bisa terlibat dalam kegiatan pelayanan penginjilan, tapi boleh juga kita membantu mereka yang melayani itu. Kita sama-sama melayani. Tuhan mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Saudaraku sekalian, jadi apa yang sedang dan harusnya kita lakukan saat ini? Umat-umat Tuhan di gereja-gereja saat ini sedang mengumpulkan persembahan-persembahan khusus untuk dikumpulkan dan kemudian disatukan dan dikirimkan ke NTT. Dan itulah yang kita bisa lakukan, saudaraku sekalian. Lebih banyak bantuan tentunya, kita sedang merasakan betapa hebatnya penderitaan itu. Mungkin bisa saja terjadi kepada kita, dan benar. Hal itu mungkin terjadi pada kita. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, saya ingin bagikan beberapa ayat firman Tuhan dalam Lukas pasal 21. Ketika Yesus Kristus mengumumkan sebuah nubuatan yang akan terjadi pada akhir zaman. Dia katakan dalam ayat 25, ya, Lukas 21 ayat 25 sampai 27. Demikian dikatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dan dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Ada beberapa poin yang kita dapatkan dari ayat ini, saudaraku sekalian. Sungguh apa yang terjadi sekarang ini, ada gempa bumi, ada banjir, dan segala kuasa di langit, katanya matahari, bulan, bintang goncang. Ya, apa artinya, saudaraku sekalian? Oh, ini sedang terjadi nubuatan itu, ya, sedang terwujud, tergenapi. Lalu mungkin orang berkomentar, oh Pak Pendeta, itu biasa, kita sudah dengar 10 tahun yang lalu, kita sudah dengar 100 tahun yang lalu, sudah ada gempa, sudah ada banjir. Namun saudaraku sekalian, saya ingin mengatakan pada saudara, kita melihat bahwa apa yang terjadi dahulu, benar ada gempa, benar ada kuasa-kuasa langit seolah-olah goncang, dalam arti ada gempa, banjir, laut bergelora. Namun saya mau mengatakan bahwa sekarang ini, ya, frekuensinya jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Mengapa? Itulah sebab, saudaraku sekalian, bahwa ini sedang terwujud akhir zaman itu. Bayangkan saudaraku sekalian, mungkin dulu kita hanya mendengar mungkin 2 tahun sekali, 10 tahun sekali ada gempa. Sekarang gempa ada di Sulawesi, gempa ada di Banten, gempa ada di Malang, dan di berbagai tempat mulai bermunculan dan sering terjadi. Frekuensi inilah yang membuat kita menyadari bahwa ini sudah merupakan tanda-tanda mau berakhirnya dunia kita ini. Namun seringkali, saudaraku sekalian, ayat ini katakan kita manusia bahkan mati bukan saja ditimpa oleh bencana alam itu, oleh karena musibah itu, tetapi bahkan oleh karena ketakutannya sendiri,
orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi. Saudaraku sekalian, ketika ini terjadi di kanan kiri kita, di sekitar kita, bukankah kita juga bisa menjadi takut? Benar, namun umat Tuhan diingatkan ini akan terjadi. Kita sekiranya dihindarkan dari segala ketakutan dan kecemasan, justru Tuhan mengatakan, ingat, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudaraku, umat Tuhan ketika melihat apa yang terjadi sekarang ini, justru kita diingatkan bahwa Tuhan akan segera datang. Yesus Kristus dalam segala kemuliaannya akan datang. Yesus Kristus yang digambarkan sebagai manusia yang hina dulu pada waktu di dunia ini dan kemudian mati disalibkan. Saudaraku, dia berjanji ketika dia naik bahwa dia akan datang kembali dengan kemuliaannya. Dan itu adalah sebuah pengharapan yang membawa sukacita, kebahagiaan bagi kita. Jadi jangan takut, jangan cemas bahwa itu akan terjadi. Dan itu sebagai tanda bahwa Yesus Kristus, seorang yang telah menolong kita, seorang yang telah berkorban untuk kehidupan kita, dialah yang juga akan datang menyelamatkan kita dalam kuasanya yang ajaib. Jadi saudaraku sekalian, peristiwa ini yang sedang berentet yang terjadi sekarang ini, jangan takut bahwa itu adalah sebuah pengharapan. Tuhan akan segera datang. Dalam Lukas pasal 21 ayat 28 dikatakan, apabila semuanya itu terjadi, apabila semuanya itu mulai terjadi, katanya, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jadi angkat muka, jangan tunduk, dalam arti jangan merengut, jangan juga khawatir dan takut. Justru angkat muka kita dengan sebuah pengharapan bahwa penyelamatan kita sudah semakin dekat. Saudaraku, itulah yang kiranya menjadi bahagian kita, sukacita kita. Dan apa yang harus kita lakukan selain tadi yang pertama, menolong mereka, saling menolong sesama. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, ingatlah bahwa itu semua terjadi sebagai kegenapan, ya, kegenapan daripada nubuatan yang Tuhan katakan. Dan yang ketiga adalah bertobat. Mari kita siapkan diri karena penyelamatan kita sudah semakin dekat. Itulah doa dan pengharapan kami. Tuhan Yesus kiranya berkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku sekalian. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Engkaulah Allah yang memberi karunia hikmat, dan Engkaulah Allah yang memberitahu segala sesuatu di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk pengajaran firman Tuhan yang menuntun kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Saat yang sama ketika kami mendengar pekabaran bagaimana yang akan terjadi di akhir zaman, biarlah kami terpanggil untuk sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, mengalami perubahan dan pertobatan yang membawa hidup kami, kehidupan kami, tabiat kami semakin seturut dengan rancangan Tuhan. Ya Bapa, ajarlah kami juga melihat bahwa kami memiliki pengharapan yang membahagiakan ketika Tuhan datang yang kedua kali, dan didahului dengan berbagai penderitaan yang mungkin terjadi dan pasti terjadi di dunia ini oleh karena Engkau telah menubuatkannya. Tetapi kami tidak perlu khawatir karena Tuhan akan datang dan menjemput mereka yang tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih atas janji-Mu Tuhan. Inilah doa, pujian dan syukur kami. Kami pun bahkan mohon berkat buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kesulitan oleh karena musibah yang terjadi di NTT saat ini. Kiranya Tuhan menguatkan mereka, dan bahkan berbagai pertolongan yang sudah kami buat dan kami kirimkan, kiranya itu boleh menolong mereka, melegakan mereka, dan ada saudara-saudara yang saling memperhatikan satu dan yang lain. Tuhan berkati saudara kami yang juga ada mendengarkan siaran ini dalam kesulitan dan mungkin sakit penyakit. Jamahan tangan Tuhan kiranya memberi kekuatan dan kesembuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi
087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.